Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info. Dan kita sajikan di subuh hari. Di subuh hari itu memang suasana cukup enak, cukup segar. Kita bahas sesuatu yang selalu membuat panas. Siapa yang selalu membuat panas di jagat raya alam Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Alvin Lim. Mr. Alvin Lim, ya. Kalau kita lihat dan di media dan sudah kita tahu semua bagaimana sepak terjang daripada Mr. Alvin Lim yang katanya memang dia adalah mempunyai sebagai kuasa hukum atau lawyer atau advokat, ya, dan menyatakan dirinya adalah sebagai advokat yang terhebat, yang pemberani seperti itu, ya, khususnya di bagian pidana. Malah sempat mengatakan bahwa Pak Hotman Paris itu tidak ada apa-apanya katanya, gitu. Ya itu karena disampaikan bahwa dia ahli di pidana. Kalau Pak Hotman Paris bukan dia ahli pidana katanya seperti itu, ya. Jangan bawa-bawa ngurusin masalah Novi katanya gitu. Memang lagi ramai ini, ya. Apalagi kemarin sempat dilaporkan oleh pihak Novi, ya, Alvin Lim ini karena mengatakan sesuatu yaitu tentang kemudian kemudian cur gitu, ya, dan sempat dilaporkan oleh Tonopi. Ternyata sejarahnya bukan hanya itu saja Alvin Lim, ya. Kita lihat sekarang coba sejarahnya Mr. Alvin Lim. Apa yang membuat, ya, dia begitu berani, begitu suaranya begitu keras, begitu lantang, dan tidak ada keberanian, malah menyebutkan juga masalah orang-orang itu, termasuk sampai menjelekkan orang-orang yang dihadapinya. Apa yang membuat berani? Kita harus cari tahu sebenarnya apa nih. Karena kan tidak semua orang berani seperti Mr. Alvin Lim. Ya karena kenapa di Indonesia ini ada hukum yang membatasi manusia atau masyarakat untuk bisa bersuara. Ada batasan karena di sana ada undang-undang ITE, ada undang-undang yang pencemaran nama baik dan lain sebagainya, fitnah, tuduhan, ya. Ada undang-undangnya, jadi tidak serta-merta harus dia bisa bebas bersuara. Nah ini sepertinya bebas bersuaranya dia, Mr. Alvin Lim. Apa sih yang membuat dia berani? Tentu kita akan korek-korek. Coba kita lihat sekarang keberanian Alvin Lim, ya. Mampu nggak Pak Prabowo ini memberantas mafia hukum ini? Jujur punya ngomong nggak? Nggak. Ya, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat aja dari menteri-menteri yang dia pilih sekarang. Ya, bukannya dia membuat efisiensi di anggaran, malah menteri-menteri dia banyak gaduh. Natalia Pigai minta 20 triliun, minta 1000-an lebih. Ya, itu keberanian satu minimal. Ini pertama awal keberanian menyebutkan masalah Bapak Prabowo. Dia dulu pendukung Prabowo, tetapi dia tidak suka dengan sekarang kepemimpinannya karena melihat menteri-menteri yang ada di dalamnya kan seperti itu. Ya begini Mr. Alvin Lim, ini kan pemerintahan belum jalan 100 hari, ya. Apalagi belum 1 tahun, ya. 100 hari juga belum. Ya, Anda tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo tidak ada apa-apanya, ya. Tidak. Jadi ini kan belum 100 hari, belum 1 tahun. Nanti terujinya nanti setelah 1 tahun pemerintahan itu kan. Tapi coba kalau kita lihat pergerakan Bapak Prabowo belum 1 minggu saja sudah mengacak-acak mas koruptor. Coba dilihat itu Bapak Alvin Lim. Jangan melihat struktur daripada pemerintahan, menteri-menteri yang ada di bawahnya, jangan melihat itu, belum tentu juga, ya, gitu. Jadi jangan serta-merta ini baru mau muncul kemudian disebut, diambil kesimpulan bahwa Pak Prabowo tidak bisa memimpin negara ini, tidak bisa seperti itu, ya.
Coba nanti kita lihat lagi nih ya, ada yang aneh-aneh lagi nih. Saya juga minta kepada para lawyer ya, nggak usah memperkeruh suasana ya, apalagi kayak Herwanto sok-sokan nantangin saya. Lu ada urusan pribadi apa sama gua, nantangin gua ya? Kalau lu mau nantangin gua, datang ke kantor gua langsung, jadi gentleman. Tuh, contoh si Densu, nggak usah banyak bacot. Lu aja ngurusin KSPSB, minta bantuan LQ Indonesia Lopam. Kalau nggak dibantu juga klien lu itu semua pada nggak akan jalan sampai sekarang. Ngerti nggak ya? Nggak usah banyak bacot. Sesama lawyer, nggak usah saling senggol-senggolan. Sesama lawyer, nggak usah saling ejek-ejekan. Sesama lawyer, nggak usah saling nantang. Lu nggak ada urusannya di sini, Herwanto, ya. Gua tanya lu, kuasa hukum siapa sih lu? Lu ada legal standing siapa? Ada legal standing siapa yang kasih lu kuasa? Kalau lu udah mundur dari kuasa hukumnya Novi, ya sudah, nggak usah banyak bacot. Ngerti nggak? Ada yang namanya etika pengacara. Yang namanya etika pengacara, kalau lu udah mundur dari kasus itu, lu udah nggak ada urusannya sama lawyer-lawyer setelahnya. Apalagi lu pakai nyindir-nyindir gua, nggak takut sama gua apa segala macam. Emangnya gua nantangin lu? Nggak usah sok jago ya, Wanto ya. Nggak usah lu jadi kayak pengacara sok, pengacara preman. Kalau lu mau pansos, pansos. Jangan pernah sebut-sebut nama gua. Nggak usah sebut-sebut nama gua. Jijik gua ketemu nggak malu, najis. Ngerti? Ngerti? Kenal kagak kok nyebut-nyebut nama gua lu. Ya gue paling gak suka yang kayak begitu ya, lawyer ikut memperkeruh suasana yang gak ada urusan. Kalau lu dikasih kuasa, lu berhak ngomong sama gue, karena gue dikasih kuasa sama Agus. Kalau lu dikasih kuasa sama Novi, lu mau lawan gue boleh, ya. Tapi kalau lu sudah gak dikasih kuasa dan lu udah gak ada kuasa, zip, tutup mulut lu, ngerti? Jangan bacot lu banyakin, bacot boleh kalau lu dikasih kuasa, lu bacot banyakan di pengadilan. Kasus lu, kasus apa sih? Orang juga kagak aja kenal lu. Ya, gak usah pansos, gue bilang. Sama gue malah gue injek-injek lu nanti. Iya, itu apa namanya? Memang ada benarnya juga di sini ya. Ini sebuah keberanian yang memang jantan kalau saya lihat ya. Keberaniannya ini mulai terarah dan terukur dan terkontrol keberanian Mr. Afil ini. Karena memang sempat ada nggak bersitegang sebenarnya dengan Pak Hermanto itu. Cuman Pak Hermanto selalu mengatakan masalah naga-naga gitu kalau nggak salah ya. Nah memang betul apa sih kalau memang tidak ada urusan dan Pak Mr. Afil ini tidak pernah berurusan dengan yang bersangkutan, ya juga ngapain juga diurus-urus gitu kan. Ya apakah itu pansos atau bukan juga kita tidak bisa memahami semua itu bagaimana apa yang disampaikan oleh Mr. Alvin Lim. Dan ini adalah keberanian, sekali lagi ya, keberanian keras, lantang. Ya kalau dari sisi ini sih ya mungkin ada sebuah kebenaran lah ya. Bahwa memang tidak ada urusannya, karena kalau memang sudah bukan lagi kuasa hukum ya buat apa gitu kan. Kecuali kalau masih bersandar sebagai kuasa hukum. Tapi apakah benar Pak Hermanto sudah bukan lagi kuasa hukum Pak Novi? Dulu sebagai kuasa hukum Novi, tapi nggak tahu sekarang ya. Tapi kalau memang sudah bukan kuasa hukum Novi ya, sekarang kalau Mr. Alvin Lim bersama dengan Agus ya tidak apa-apa, memang ada kewajaran kalau Mr. Alvin Lim mengatakan demikian tadi yang disampaikan. Itu keberanian yang terarah dan terukur lah ya. Coba kita lihat dengarkan lagi yang lainnya ya. Corbusier, saya tantang Anda. Kalau Anda memang mau memberitakan kebenaran, ya ambil dua sisi. Anda membicarakan kasus dari Budi Said, harusnya Anda juga mengundang ya saya yang di pihak berseberangan dengan Hotman Paris, atau Anda undang jaksanya, jaksa dari Kejagung, untuk menjelaskan apakah benar ini Budi Said ini korban atau Budi Said ini adalah kriminal. Berani nggak? Cuma otot aja digedein. Kejantanan dong gedein, bos. Kalau lu jantan tuh gua angkat jempol. Selama ini lu kagak berani kok. Katanya lu nasionalis, lu kolonel, mayor, apalah, tetek bengek lah, pangkat lu. Lu ada prestasi gak untuk mencapai pangkat lu? Atau cuma karena kedekatan lu sama Prabowo atau siapa itu, lu dikasih pangkat? Kalau cuma karena kedekatan berarti lu gak ada prestasi. Percuma ikuti lu, tau gak? Gua kasih tau lu. Ya itu lumayan, ya ini suatu keberanian juga ya. Kepada Deddy Corbuzier, dan jangan gedein otot katanya, gedein nyali.
seputar masalah Budi Said seperti itu. Ya tentunya nanti kita lihatlah reaksi daripada Bang Deddy seperti apa ya. Setelah dikatain jangan gedein otot kata gitu. Jangan gedein otot tapi gedein keberanian, gedein nyali seperti itu. Ya kalau Bang Deddy kita tahu lah dia nyalinya cukup besar. Tapi kan nggak tahu apakah perlu direspon apa tidak oleh Bang Deddy kan gitu ceritanya ya. Apa yang disampaikan Mr. Alvin ini perlu direspon apa tidak? Kalau tidak perlu direspon ya janganlah capek-capek juga kan. Nah itulah salah satu bentuk juga keberanian daripada atau lantangnya Mr. Alvin Lim. Tapi coba kita dengarkan lagi nih ya. Nah itulah cuplikan-cuplikan sebagian daripada keberanian Mr. Alvin Lim. Masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Mr. Alvin Lim, suara lantang, berani, kadang-kadang juga menjelekkan orang juga ada seperti itu ya. Apa yang membuat dia berani? Tentu kita akan mencari tahu ya. Apa sih sebenarnya membuat dia berani? Coba kita korek di sini. Anda dari dulu memang pemberani atau karena kondisi yang membuat Anda berani? Enggak, atau Pak. Anda sebenarnya takut-takut juga tapi ya udahlah kepalang nekat aja? Nekat sih Pak. Udah nekat. Jadi kasar ngomong sebenarnya mungkin ya jujur punya ngomong. Iya. Saya udah gak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Jadi saya bingung apa lagi. Dan ditambah penyakit. Iya. Ini sakit mengganggu banget setiap hari itu nyiksa saya. Oke. Jadi saya pikir ya mungkin kalau meninggal lebih enak gitu loh. Jadi bodoh amat lah lu mau tembak sehari ini atau mau mati karena sakit minggu depan sama aja. Papa saya punya bank dulu kan, salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga Pak. Oh, bapaknya? Iya, Bapak tahu Kasino Copacabana dulu? Iya. Bang Bira, Bang Tamara, Iya, Bang itu Bira papa tahu. saya punya semua. Oh, Anda berarti anak orang kaya raya berarti. Iya, anak kepala 9 naga Pak. Coba kalau kita perhatikan ya, kata demi kata kita perhatikan. Pada saat ditanya, apakah Anda ini berani, ini apa nekat atau bagaimana? Gimana nekat katanya. Kemudian dia sampaikan lagi, ada yang di situ dikatakan bahwa sebenarnya saya sudah malas untuk hidup. Saya pengen mengakhiri hidup. Berarti sebenarnya kalau kita lihat di sini, dia sudah tidak suka dengan hidup. Dia sudah bosan dengan hidup. Sampai ada kata-kata pengen mengakhiri hidup. Apalagi katanya disampaikan saya sudah apa yang saya mau sudah saya raih. Segala punya. Apalagi mengatakan dia anak 9 naga katanya. Ya cukup pandang lah orang 9 naga. Dan dia mengatakan sudah dia punya semua. Dan sudah pengen mengakhiri hidup. Apakah ini penyebab daripada keberanian Mr. Alvin Lim sehingga di setiap podcast, di setiap media, di setiap itunya dia selalu berani mengatakan, jadi tidak takut. Apakah ini yang membuat dia jadi tidak takut? Karena memang buat dia, dikatakan tadi boleh disampaikan, dia sudah mau mengakhiri hidup, sudah pengen mengakhiri hidup. Jangan-jangan nanti malah jadi bunuh diri lagi ini kan. Dan sudah dia dapatkan semua yang ada. Dan juga ada penyakit yang tiap hari menggorogoti dirinya, katanya begitu. Seperti itu. Apakah ini penyebabnya Mr. Alvin Lim? Dia berani berkoar-koar di media. Mungkin saja. Yang membuat berani, artinya dia sudah tidak takut lagi. Mau di penjara kayak mau di apa, dia sudah tidak takut. Karena pengennya dia udah pengen mengakhiri hidup. Ditembak yang lebih bagus, mati kan yang lebih baik katanya gitu. Lebih tenang kan dia bilang gitu. Mati lebih tenang katanya. Anda bisa menjawab semuanya. Assalamualaikum.